Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adam Ramadia dengan NIM akhir 031, Muhammad Randika dengan NIM akhir 032, Muhammad Azri Auzai dengan NIM akhir 034, Cantika Meina dengan NIM akhir 043, dan saya sendiri Erdaholus Fauziah dengan NIM akhir 005 akan mempresentasikan manajemen pelatihan mengenai proposal yang telah kami buat. Manajemen pelatihan. Menurut Wexley and Yuk, Anwar Prabu Mangkunegara pada tahun 2009 bahwa manajemen pelatihan dan pengembangan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan ataupun anggota organisasi lainnya. Adapun pengertian lainnya menurut beberapa para ahli yang teman-teman bisa baca sendiri pada slide PPT ini. Selanjutnya, tujuan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja, yaitu perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui produktivitas kerja yang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja, yaitu untuk meningkatkan kompetensi peningkatan karyawan secara berkesinambungan yang dapat tercapai dalam organisasi yang mampu menghilangkan hambatan-hambatan pengembangan karir tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan K3, yaitu untuk membuat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih efektif melalui perencanaan yang terukur, terstruktur, serta terintegrasi. Yang ketiga, menghindari keusangan atau mencegah kadaluarsa. Yang keempat, sebagai balas jasa secara tidak langsung. Yang kelima, kesempatan pengembangan diri. Selanjutnya ada manfaat pelatihan yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan yaitu 1. Memiliki tenaga kerja yang ahli dan terampil. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya karena waktu yang terbuang akibat kesalahan-kesalahan. Yang keempat, meningkatkan mutu hasil kerja. Dan yang kelima, meningkatkan sales dan profit. Yang poin kedua bagi manajer yaitu 1. Memiliki karyawan yang ahli dan terampil. Yang kedua, dapat mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan. Yang ketiga, terlepas dari hal-hal kecil yang bukan porsinya untuk ditangani. Yang keempat, tugas dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar kapanpun. 5. Menunjang kenaikan karir. Dan poin yang ketiga yaitu manfaat yang diperoleh bagi karyawan. Yang pertama, menambah pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri terhadap karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang keempat, mengurangi waktu yang digunakan untuk belajar. Dan yang terakhir, memahami pekerjaan dan budaya kerja di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Ramadia dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama yaitu mengenai indikator kebutuhan pelatihan. Pada poin pertamanya yaitu peningkatan dalam absensi. Yang kedua, hasil performance assessment atau penilaian kerja yang selalu di bawah standar. Yang ketiga, adanya peningkatan labor turnover atau LTO. Yang keempat, kurangnya efektivitas dan efisiensi kerja karyawan. Yang kelima, banyak terjadi keluhan karyawan. Dan yang keenam, meningkatnya tingkat kecelakaan kerja. Selanjutnya, yaitu
mengenai tipe kebutuhan pelatihan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan normatif, yang kedua ada kebutuhan terasa, yang ketiga ada kebutuhan yang dinyatakan, yang keempat ada kebutuhan bandingan, dan Burton and Merrill pada tahun 1977 menambahkan yaitu adanya kebutuhan masa depan. Selanjutnya, yaitu pada prinsipnya analisis kebutuhan pelatihan melakukan pengkajian tentang ada tidaknya kesenjangan dalam tingkat penampilan kerja yang dicapai atau yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dengan penampilan kerja yang seharusnya dilakukan merupakan ketentuan penampilan kerja standar. Selanjutnya yaitu proposal pelatihannya, pelatihan peningkatan produktivitas kerja karyawan di CV Triwijaya Sakti. Dan pada profil usahanya, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi barang seperti pembuatan kacu pramuka, PDL pramuka, bendera merah putih, masker kain. CV Triwijaya Sakti berdiri pada tahun 2010 yang berlokasi di Kabupaten Cianjur. Nama pemilik perusahaan bermula dari kedua orang tuanya yang diteruskan oleh keempat anaknya. Mereka meneruskan perusahaan orang tua yang telah meninggal dunia. Pada perusahaan ini menyediakan jasa produksi menjahit sesuai dengan pesanan konsumen. Produk yang diproduksi merupakan produk yang disuplai oleh pemasok atau pengguna jasa tersebut. Dalam seminggu, CV Triwijaya Sakti menerima 2-3 pemasok yang ingin menggunakan jasanya. Rata-rata jumlah yang diproduksi dalam seminggu sejumlah 300 pieces barang, maupun itu masker, PDL pramuka, ataupun kacu, pramuka, dan lain-lain sesuai dengan pesanan konsumen. Dan pada setiap minggu di CV Triwijaya Sakti selalu diadakan adanya pengecekan dari hasil produksi yang dihasilkan oleh para karyawan. Hasil produksi tersebut dicek oleh owner dibantu oleh karyawan bagian finishing yang kemudian akan dibandingkan dengan standar dari produk tersebut. Beberapa karyawan menghasilkan produk yang sesuai dengan standarnya dan beberapanya menghasilkan produk yang kurang sesuai dengan standar dari produk tersebut. Dalam kurun waktu 1 bulan selalu ada masalah yang sama, yaitu adanya hasil produksi karyawan yang tidak sesuai dengan standar dari produk yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan tersebut, diadakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui keterampilan menjahit pada karyawan di CV Triwijaya Sakti. Jenis analisa kebutuhan pelatihan yang dilakukan adalah person analysis, yang mana kebutuhan pelatihan yang ditunjukkan untuk karyawan yang ada di CV Triwijaya Sakti, khususnya karyawan yang memiliki job performance di bawah job standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Meina Setiawan, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari adanya pelatihan. Yang pertama, ada memaksimalkan kemampuan para karyawan dalam bekerja, dan yang kedua, produktivitas kerja karyawan meningkat. Ketiga, menemukan potensi karyawan. Keempat, menghindari dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Kelima, membantu karyawan dan membantu peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Adapun tujuan dari diadakannya pelatihan ini sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja dan keterampilan menjahit karyawan CV Triwijaya Sakti. Dan yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh karyawan agar sesuai dengan standar kualitas produk yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menjahit. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan CV Triwijaya Sakti. Yang pertama, waktu pelaksanaan akan diselenggarakan pada hari Senin 26 Oktober 2020. Yang kedua, tempat pelaksanaan. Pelatihan akan dilakukan di on the job atau di tempat kerja yang beralamat di Jalan Lama Haurwangi RT 2 RW 4, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Instruktur atau pelatih CV Triwijaya Sakti. Pelatih yang ditunjuk berasal dari luar perusahaan atau eksternal, yaitu bernama Bapak Zazam. Beliau bekerja sebagai penjahit sudah 10 tahun lamanya dan memiliki toko di Jalan Raya Ciranjang nomor 165 yang sudah lama dan tersohor akan jahitannya yang bagus, rapi, dan cepat dalam pengerjaannya.
Dalam bidang menjahit, ia sudah ahlinya, pengalaman dan kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Terlebih beliau adalah orang yang baik, sopan, dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, ia sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pelatih, yaitu diantaranya technical skill, communication skill, personality authority, social skill, technical competence, dan stabilitas emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Auza dengan NIM 034. Kemudian ada materi pelatihan. Dalam pelatihan ini, para peserta akan diberikan materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktek langsung. Materi yang akan diberikan adalah yang pertama pengalaman komponen dan fungsi dari mesin jahit, yang kedua pengalaman komponen dan fungsi dari mesin obras, yang ketiga langkah-langkah penggunaan mesin dengan baik, yang keempat cara menjahit rapi dan teliti, yang kelima cara merawat mesin-mesin yang baik dan benar, dan yang terakhir teknik menjahit untuk berbagai jenis bahan kain. Kemudian peserta dari pelatihan yang akan dilakukan dan diselenggarakan oleh CV Triwijaya Sakti ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di bidang produksi, produk kacu pramuka dan lain-lain. Tersebut yang berjumlah 5 orang karyawan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang agar pelatihan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu yang dibutuhkan kursi 8 buah, yang kedua laptop, yang ketiga meja, yang keempat infocus, yang kelima ruangan, yang keenam mesin jahit, yang ketujuh mesin obras, yang kedelapan kipas angin, yang kesembilan terminal listrik, dan lain-lain. Kemudian ada jadwal pelatihan dari jam 8 sampai jam 10, yaitu materi pengenalan komponen dan fungsi mesin jahit selama 25 menit, kemudian materi pengenalan komponen dan fungsi mesin obras selama 25 menit, kemudian materi penjelasan langkah-langkah penggunaan mesin dengan baik selama 20 menit, kemudian materi cara menjahit yang rapi dan teliti selama 50 menit. Kemudian dari jam 11 sampai 11.30, yaitu materi teknik menjahit untuk berbagai jenis bahan atau kain selama 30 menit. Kemudian dari jam 11.30 sampai 12.30, yaitu istirahat, sholat, dan makan siang selama 60 menit. Kemudian dari jam 12.30 sampai jam 13.00, yaitu materi cara merawat mesin dengan baik selama 30 menit. Kemudian dari jam 13.00 sampai 15.30, praktek langsung pembuatan produk dengan menggunakan mesin jahit dan mesin obras selama 150 menit. Pada pukul 15.30 acara selesai. Saya Muhammad Randika dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan metode penyampaian. Pelatihan ini menggunakan on the job training atau pelaksanaannya di tempat kerja dengan menggunakan metode penyampaian apprenticeship, yaitu pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan. Mula-mula pelatih akan memberikan materi pelatihan. Setelah itu, selesai pemberian materinya dilanjutkan dengan praktek secara langsung di lapangan. Saya Muhammad Randika dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasiannya. Dari pelatihan yang dilaksanakan oleh CV Triwijaya Sakti dengan biaya yang dikeluarkan yang lumayan besar, namun terdapat beberapa keuntungan yang dikeluarkan yang lumayan besar juga. Dengan keberhasilan dari pelatihan ini, diantara lainnya yang pertama, karyawan mendapatkan pelajaran disiplin yang bermanfaat. Yang kedua, perubahan yang signifikan dalam kinerja dan disiplinnya. Yang ketiga, kinerja yang sangat meningkat pesat. Lalu saya akan menjelaskan di slide berikutnya adalah tentang rancangan anggaran. Rancangan anggaran yang dibutuhkan itu hanya 4. Yang pertama itu terminal listrik, yang kedua
bayar pelatih, yang ketiga transportasi, dan keempat konsumsi. Nah, untuk terminal sendiri, terminal listriknya yang dibutuhkan 3. Untuk harga satuannya itu Rp40.000 dengan ditotalkan sebesar Rp120.000. Untuk bayar pelatihnya sendiri sebesar Rp150.000. Untuk transportasi sendiri biayanya adalah Rp50.000. Dan yang keempat, konsumsinya untuk jumlah 20 orang, untuk satu harganya sendiri itu Rp22.000 dengan total Rp440.000. Nah, dari penjumlahan seluruh totalnya sebesar Rp760.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide berikutnya yang mengenai susunan kepanitiaan. Nah, di sini ada nama-nama panitianya. Yang pertama ada Adam Ramadia sebagai penanggung jawab, lalu ada Azri Auzai sebagai ketua pelaksana, lalu ada Cantika Mevna sebagai sekretaris, lalu ada Erda Kholis sebagai bendahara, lalu juga ada Randika sebagai seksi-seksi, lalu ada Kaila sebagai humas, lalu ada Adit sebagai divisi acara, lalu Suci sebagai divisi transportasi dan akomodasi, lalu yang terakhir ada Faizal sebagai divisi dokumentasi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian.